Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik terkait dengan kehamilan di luar nikah, apakah dapat dipidana? Dan yang kedua, terkait dengan perbuatan aborsi. Bapak Ibu, sering sekali kita mendengar tentang aborsi, sering kita mendengar tentang hamil di luar nikah. Bahkan ada tetangga kita, bahkan ada dari keluarga kita yang mengalami hal yang demikian. Nah, pertanyaannya, apakah kehamilan di luar nikah, apakah seorang perempuan yang hamil atas perbuatan mereka bersama, dia bisa menuntut laki-laki dan melaporkan cowoknya ke polisi dan dapat dipidana dengan undang-undang? Nah, perlu kita ketahui dan saya sampaikan bahwa tidak ada tindak pidana yang mengatur tentang hamil di luar nikah. Mengapa demikian? Karena tindakan tersebut adalah tindakan suka sama suka, jadi tidak ada pidananya, tidak ada yang mengatur pidananya itu. Oleh karena itu, seorang perempuan tidak bisa menuntut laki-laki, melaporkan laki-laki ke pihak kepolisian ya, untuk menangkap si laki-laki, untuk meminta pertanggungjawaban si laki-laki karena dia hamil ya. Perempuan bisa menuntut laki-laki ketika ia mengalami kehamilan oleh karena dipaksa atau diperkosa, itu boleh karena ada tindak pidana di situ ya. Nah, sering kita mendengar di televisi, kita melihat ya, bahwa kejadian seperti ini sudah sering sekali terjadi tahun ke tahun. Bahkan ada artikel yang saya baca dari tahun 2023 sampai 2024, sekitar 2,5 juta kasus aborsi di Indonesia. Sangat banyak sekali. Ini menunjukkan prevalensi aborsi yang tinggi ya. Nah, sangat disayangkan teman-teman yang masih muda ya, melakukan aborsi ya. Terjadi kehamilan di luar nikah. Nah, kehamilan di luar nikah, saudara Bapak Ibu, jelas ini adalah salah. Jelas ini adalah suatu perbuatan yang salah, terutama di dalam pandangan agama ya. Dan juga terkait dengan aborsi, salah secara hukum dan apalagi juga di dalam pandangan menurut agama. Nah, pada kesempatan ini kita dapat fokus melihat apakah kehamilan di luar nikah ada tindak pidana. Ya, tentu itu tidak ada dalam pasal pidana tersendiri, tidak ada. Jadi karena atas dasar sama-sama suka. Nah, jadi jika umur mereka itu adalah sudah mencapai 18 tahun, maka itu disebut dewasa. Jadi sama-sama memiliki rasa cinta dan suka sama suka, maka tidak ada pasal yang mengatur untuk tindak pidananya. Namun, ada pasal yang terkait seperti tadi yang saya sampaikan, seperti pemerkosaan. Jadi, jika kehamilan terjadi karena kekerasan tersebut, maka ancaman kekerasan, maka pelakunya boleh dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan ada pidananya di situ, ada ancaman hukuman penjara selama 12 tahun sesuai dengan pasal kita 285 KUHP, mengatur bahwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi di sini ada perlindungan bagi kaum wanita sebagai korban dan tindak pidana untuk bagi pelaku. Lalu bagaimana dengan hukum kita terkait dengan tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita oleh karena dia malu, kecewa, ya, tidak ada pertanggungjawaban dari si cowoknya misalnya, lalu dia melakukan perbuatan aborsi secara ilegal. Ya. Perlu kita ketahui bahwa aborsi itu ada aborsi yang boleh, ya, dan ada yang tidak boleh. Nah, nanti kita akan membahas maksudnya seperti apa. Nah, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak seseorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi dan bagi pihak yang menyuruh untuk memaksa melakukan tindak pidana aborsi yang melawan hukum. Nah, dan bagaimana pula juga pertanggungjawaban seorang dokter yang melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Nah, atau orang yang berpacaran, sepasang kekasih, mereka bekerja sama untuk
melakukan aborsi, ya kan? Misalnya cowoknya menyuruh ceweknya, ya udah kamu aborsi aja, karena saya nggak bisa bertanggung jawab, karena saya masih kuliah, saya masih kerja, jadi saya nggak bisa menikah dengan kamu, maka kamu lakukan aborsi aja. Ada nggak undang-undangnya itu? Itu ada. Boleh nggak laki-laki menyuruh seperti itu? Itu tidak boleh. Tetap itu melawan undang-undang, melawan hukum. Ya, ada tindakan pidananya di situ. Nah, aborsi yang tidak disengaja dilakukan dapat terjadi akibat misalnya ada kecelakaan, ya kan? Misalnya wanita ini sedang hamil, lalu ketika dia mengalami kecelakaan, maka terpaksa dia harus melakukan aborsi karena terkait dengan kesehatannya, ya kan? Nah, ini tidak menyalahi aturan. Sedangkan tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum. Nah, lebih jelasnya adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga dapat berakibat hukum. Tindakan aborsi yang melawan hukum sering sekali terjadi dan jarang muncul di permukaan sebetulnya. Itu sebenarnya banyak sekali. Sebenarnya tindakan aborsi itu dilarang oleh undang-undang. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam pasal 75 ayat 2 terdapat pengecualian seperti yang disampaikan. Ya. Misalnya juga tentang yang tadi seorang perempuan yang diperkosa lalu hamil, lalu perempuan ini mengalami banyak pendarahan dan sebagainya, jadi terganggu kesehatannya atau mengancam nyawanya, maka boleh dia melakukan aborsi. Itu karena ini masalah kesehatan. Ya. Nah, atau misalnya ada seorang ibu hamil, ya, jadi kan misalnya kehamilannya di luar kandungan, nah itu juga sangat mengancam nyawanya juga. Itu boleh dilakukan aborsi, ya, boleh dilakukan tindakan operasi guna mengangkat janin, ya, biasanya yang berada di luar kandungan. Nah, ini bahaya, itu bahaya sekali, dan itu boleh dilakukan aborsi. Jadi tanpa diadakan tindakan operasi tersebut, itu bisa bisa menutup kemungkinan jiwa ibu itu bisa terancam. Nah, aborsi yang masuk klasifikasi kriminal yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan di dalam KUHP. Ya, kita bisa melihat di dalam KUHP ada pasal 346, ada pasal 347, ada di pasal 348 dan pasal 349 di KUHP. Nah, misalnya seorang wanita muda, ya, hamil karena alasan belum punya suami atau karena malu, kalau diketahui oleh teman-temannya, maka ia bermaksud untuk menggugurkan kandungannya dengan meminta bantuan seorang dokter, misalnya, dan dapat ini gitu. Nah, itu tidak boleh. Ini melawan hukum. Ya. Jadi ada undang-undang itu tidak boleh. Nah, perempuan yang melakukan aborsi ini kita ingat, ya, perempuan yang melakukan aborsi dipidana penjara paling lama itu adalah 4 tahun penjara. Dalam pasal 443 ayat 1, di situ kita bisa melihat. Nah, dokter atau tenaga kesehatan yang membantu, nah ini juga ada pidananya, ya. Jika yang membantu dengan sengaja adalah di penjara selama 10 tahun atau dendanya 1 miliar. Kita bisa melihat di dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Nah, terus ada suatu pertanyaan kembali, apakah aborsi berencana, apakah termasuk pembunuhan berencana? Nah, banyak juga yang mengatakan seperti itu karena ada yang banyak mengatakan bahwa ini udah hamil gede, sudah lebih dari beberapa minggu, misalnya udah lebih dari 14 minggu. Apakah ini termasuk pembunuhan berencana? Nah, di sini bahwa ini tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Pembunuhan berencana memiliki definisi hukum yang spesifik, yaitu misalnya menghilangkan nyawa orang dengan berencana, gitu kan, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Sementara itu, aborsi ilegal adalah perbuatan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP baru kita nanti di pasal 463 sebagai tindak pidana tersendiri. Maka aborsi hanya boleh dengan alasan medis, ya. Aborsi dapat dilakukan jika ada indikasi darurat medis, ya kan, yang mengancam nyawa ibu dan janin seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi
hukum pidana untuk hamil di luar nikah itu tidak diatur dalam undang-undang karena dasarnya adalah sama-sama suka. Ya. Dan aborsi yang ilegal tetap merupakan tindakan pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi perlu hati-hati gitu ya. Jadi kita sebagai anak-anak muda ini kita hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam berpacaran. Boleh kita bergaul, boleh kita berteman dengan siapa saja, tapi kita perlu hati-hati, kita perlu menjaga diri. Karena kita memiliki masa depan yang panjang, masih muda, masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk kedepannya. Nah, contoh yang sedang terjadi saat ini, yang lagi viral saat ini, ya, ada anak artis ya, kalau kita melihat di anaknya artis Mirzani ya sama Fadel, dimana dia menyuruh pacarnya untuk melakukan aborsi. Ya, dan berbagai bukti-bukti yang sudah diambil, sudah diketahui, ya, sehingga cowok ini kena sanksi pidana sekitar 9 tahun penjara. Jadi tidak boleh ya, aborsi yang ilegal itu tidak boleh. Dan perempuan yang menuntut pacarnya karena dia hamil itu tidak ada tindak pidananya. Maka perlu dilakukan secara kekeluargaan, dibahas secara hati yang baik, hati yang adem, bagaimana solusi yang bisa dilakukan supaya perempuan dapat sehat, anak yang dalam kandungan juga bisa bertumbuh dengan sehat tanpa melakukan tindakan aborsi tersebut. Itu saja untuk video singkat saat ini, untuk materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman. Semoga kita selalu sehat, kita selalu menjaga diri, dan kita selalu untuk berdiri teguh terhadap hal-hal yang positif untuk kita lakukan. Demikian, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera.